Halo guys, balik lagi di DH Channel dengan gue Hanafi, Gua Dio, dan di samping kita masih ada Ulfa. Sekarang kita ke episode yang kedua dari Ngojah. Ngobrolin apa? aja. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Masih tentang corona kah? Bosen gak sih? Bosen gak sih? Tapi Tapi emang udah lah ya. emang Nggak itu apa lah ya, emang keadaannya. itu kan ya. Jadi gini, kita lebih kepada kayak reaksi kita terhadap berita-berita tentang corona yang tiap hari. Nah, yang pertanyaan pertama nih gini, kita itu tuh reaksinya seperti apa sih? Kan kita tiap hari itu selalu dapat berita dimanapun itu, di televisi, di YouTube, Instagram, WhatsApp, bahkan WhatsApp grup itu selalu ada yang tentang corona. Bahkan status coy, status WhatsApp. TikTok pun ada, cuy. Oh ya benar, TikTok pun ada. Kalau aku sih nggak main TikTok ya. Nah jadi gini, TikTok. Main TikTok. nah jadi gini, menurut Mone, nanti aku ngasih kesannya yang terakhir ya. Menurut kalau kamu gimana, Fa? Kamu dengar kayak gitu gimana? Bosen kah atau aware dengan itu atau mungkin malah seneng dapat update-nya? Kalau Ya kali, corona seneng, cuy. seneng gimana ya? Kalau gue sendiri sih, kalau dengar berita tentang corona, yang awal-awalnya pasti kayak ya penting banget lah kita buat tahu info-info kayak gitu kan. Cuma makin kesini kan udah kurang lebih sebulan kita tuh kayak Hampir sebulan lah ya, hampir 24 sebulan harian ini. kita. Iya. Itu tuh rasanya kayak udah benar-benar udah muak, udah capek, dan itu tuh bener ganggu kayak aktivitas sehari-hari. Bahkan kita tuh cenderung kayak lebih cemas gitu, takut kayak ya ampun nih sampai kapan sih kayak gini tuh berakhirnya kayak Ini gitu. harap-harap cemas lah ya, Soalnya Ya, makin panik, cuy. makin Panik juga hari sih, itu paranoid, makin Oh. banyak jumlah yang itu loh positif. dan kita tuh pasti kayak takut dan lebih milih nggak melihat beritanya sama sekali. Kalau kamu gimana ya? Kalau aku sih gimana ya kalau menanggapi corona ya. Sekarang ini yang bisa dilakuin cuma ngikut pemerintah dulu aja ya sebenarnya. Cuma kalau disuruh apa namanya jelasin corona sendiri kan, Heeh. ya takut sih sebenarnya. Jujur takut. Kalau kamu dengan berita-berita itu kamu bosan nggak sih? Maksudnya kan mungkin awalnya mungkin takut lah ya. Iya. Awalnya kita takut lah. Jadi kayak kita takut terinfeksi. Tapi kan ini kan kelamaan ya mungkin ya. Oh, Kelamaan. terlalu lama. Atau mungkin ceritanya. seperti apa? Berlarut-larut. Nah itu kamu gimana? Ya kalau lebih tepatnya sih bosen, takut, tapi sekarang sih lebih ke nggak mau tahu. Jadi juga sih. ketika lebih nggak mau tahu, lebih cuek ya. Maksudnya nggak mau tahu itu lebih ke nggak terlalu update sama berita itu untuk menghindari Paranoid lah. Oh. Paranoid coy. Paranoid. Nah, Tapi Jadi kita tetap itu ya tetap update, bukan menaati peraturan yang nah ada. itu ya yang tetap paling mengikuti penting lah itu. ya. Jadi kalau Dio berarti kalau lihat berita-berita corona itu lebih di skip aja. Iya lebih Lebih di penting skip gitu. aja. Oh, kalau itu kebalikan sama aku. Jadi kalau aku kan gini, ya emang sih awalnya takut lah ya, awalnya paranoid banget. Kayak kita nggak mau ngapa-ngapain, takut Takut lah ya, ya. takut. Kita mau keluar pun juga, "Duh, ini nanti ketemu sama orang luar, ini nanti gimana gitu kan." Jadi kalau aku lebih tepatnya ya cukup update aja ya meskipun itu bosen karena ya mau gimana lagi gitu kan. Terus apa ya lebih kepada kayak pencegahan sih, kayak gimana caranya aku harus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap sehat, untuk tetap jaga kondisi. Kalau aku sih seperti itu. Gini kan untuk informasi aja ya. Heeh. Kita di sini kan tinggalnya kan bukan di kota Heeh, besar kan. kita di Maksudnya desa lah ya. di desa, di kota kecil. Nah, terus apa warga-warganya juga pun kan gimana ya, masih Nggak begitu peduli. bukan nggak begitu peduli, cuma untuk menarik di rumah terus itu kan dia Susah. juga butuh makan. Ya karena cuy. mereka benar kebutuhan. Ah. Karena jadi teman-teman perlu tahu ya, kita dari di Ponorogo. Di sini banyak petani lah ya, petani dan mayoritas itu. Jadi untuk benar-benar di rumah seharian itu menurut aku sih bagi warga-warganya susah sih, ya nggak sih? Lah sekarang aja ini baru kemarin 3 hari kemarin ini panen besar-besaran. Oh ya, juga sekarang kan. musim panen ya. Ah, Ya, nah itu kan juga nggak bisa kalau dipanen pakai alat kan juga nggak ada di sini. Bukan nggak ada, cuma uangnya daripada dipakai buat itu kan lebih baik untuk bayar orang, kan lebih Benar. murah gitu. Makanya kan untuk diam di rumah itu juga bingung cuy. Nggak Terus bisa makan. kalau si Ulfa gimana? Ada ini nggak mungkin
tanya ke kita atau kan kita kan saling sharing nih di sini kan. Tadi kan gue udah nanya nih, udah giliranku. Kalau giliranmu gimana? Mungkin ada pertanyaan? Nah, buat kalian nih, kan ini kan udah termasuk lama ya, udah 2 minggu lebih kita tuh bahas corona kayak gini. Kalian tuh aktivitasnya terganggu nggak? Atau emang ya udah berjalan seperti biasa? Atau dengan WFH itu kalian terganggu nggak? Atau risih atau gimana? Atau ya malah seneng di rumah aja gitu? Yang jawab siapa dulu? Aku Bikin dulu kulit ya. putih. Apa sih? Ya nggak apa-apa. Memutihkan kulit. Memutihkan kulit. Tapi Biasanya nggak siapa tahu, putih coy. juga. Jadi ular gitu kan. Gini, kalau masalah dampak sih ya lebih ngaruh sama kerjaan sih sebenarnya. Kan aku nih kan juga moto kan. Fotografer ya. Iya, Fotografer wedding lah ya. Belum ke tahap fotografer, masih tukang foto lah. Iya benar, tukang foto. Tukang foto. Nah, itu kan per berapa ya tanggal mulai bulan Maret 15 lah ya. udah banyak di cancel semua job. Soalnya udah aturannya dari pemerintah juga nggak boleh ada acara wedding, acara kayak nikahan gitu sih ini. Makanya sangat terganggu dengan adanya ini corona ini. Dan Kalau buat Bang, Hah? gimana lanjutin. dan apa namanya, kalau bisa sebelum Lebaran lah paling Selesai nggak gitu ya. selesai Selesai. gitu harusnya sih. Ya semoga aja lah kita Oh. berdoa bareng-bareng lah karena kita juga nggak pengen kan pandemi ini terus berlarut-larut Makanya. kan. Soalnya kasihan juga yang udah booking kayak gitu. Bener sih. Tapi itu gimana? Ntar kalau corona udah habis itu Hah? tetap dilanjutin atau maksudnya orang-orang yang booking tadi tuh minta uangnya balik atau ya Eh, gimana? reschedule biasanya. Reschedule. Jadi kan perkiraan itu diundur sampai bulan Agustus September. Nah, takutnya nanti Tapi udah banyak orderan yang masuk. Nah, takutnya nanti pas Agustus September itu pasti bludak nanti gedung sama foto. Iya. Udah jadwalnya bentrok semua. Karena perayaan semuanya gitu kan. Iya, gara-gara yang sebelum ini. Yang ini sebelum yang bulan-bulan ini nggak bisa. Oh gitu. Kalau buat Bang Hanafi gimana? Kalau buat aku sih lebih tepatnya gini. Karena sebenarnya kan aku itu kalau boleh jujur kenal sebenarnya aku di Ponorogo itu tuh sebenarnya untuk rehabilitasi ya guys. Jadi singkat cerita gue tuh pengen rehabilitasi aja jadi kayak pengen karena kemarin ada suatu kecelakaan gitu kan dan ya aku ingin rehabilitasi karena di tempat ini itu enak gitu kan karena adanya corona ini akhirnya yang awalnya jadi rehabilitasi jadi seolah seperti menetap coy di sini coy karena saking lamanya udah hampir 2 bulan dan ya. juga sama warga sini nggak boleh keluar. dari sini malah. Jadi kita jadi aku pun juga sama nggak bisa keluar kemana-mana gitu kan sebagai pendatang kan sebagai tamu di sini pun juga nggak bisa keluar kemana-mana karena ya emang peraturannya di situ dan itu sebenarnya nggak cuma buat aku juga sih tapi buat Dio pun juga dan buat warga-warga di sini itu keluar masuk sekarang itu benar-benar ketat banget jadi ya lebih baik di rumah aja gitu kan ya meskipun kadang bosen sih jadi kayak yang ngelampiasinnya gimana ya paling jadi seperti kelelawar kalau malam main game mulu Kalau ya siang kan tidur. kalau siang tidur bangun jam 12 jam 11 jam Sama 10 kayak gitu jadi seperti itu dan itu kayak repeat gitu loh dan itu benar-benar nggak faedah ya paling emang sih kadang beberapa waktu ya mungkin olahraga tapi pun olahraga pun kita nggak kontak dengan orang misalnya aku sepedaan kemarin beberapa waktu yang lalu aku sepedaan muterin sekitaran sini lah muterin desa itu aku pun sama sekali nggak kontak sama warga sebenarnya aku tuh ingin kan kayak main karena beberapa spot itu tuh ini bagus tempatnya dan aku tuh tipikal orang yang maksudnya ingin tahu loh maksudnya kayak daerah ini seperti apa dan aku ingin tahu society-nya seperti apa sih orang-orangnya kayak gitu tapi aku nggak bisa itu karena ya takut karena corona coy bukannya takut juga sih lebih tepatnya menghindari lah menghindari lah takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan tertular atau seperti apa karena di sini orang tuh aktivitas masih seperti biasa gitu ya tapi sudah berkurang sih sebenarnya intensitasnya berkurang tapi juga nggak bisa full WFH sih. Iya, tapi susah lah. Mungkin makin kesini tuh orang-orang tuh makin udah bosan di rumah dan mereka tuh lebih mungkin jalan-jalan gitu loh. Tapi jalan-jalan cuma bentar gitu. Tapi ya mereka tetap pergi gitu. Tapi bener Fa itu Fa. Iya. Karena aku pun pas waktu awal-awal corona itu rame di Indonesia ya. Kita kan ke Ponorogo ya. Kita ke kota. Pas waktu itu kita naik mobil itu bener-bener sepi banget. Mobil itu paling jalan di jalan mobil motor bisa dihitung jari 1, 2 itu tuh nggak banyak. Nah sekarang itu udah mulai rame coy, pasar udah mulai rame. Sekarang rame lagi rame gitu kan. Oke.
Kalau kamu Jadi- gimana yo? Hah? Kalau kamu gimana? Jadi gini, kan sekarang kan juga kita kan harus WFH juga kan. Heeh. Nah, dari itu kan pasti ngefek. Mm-mm. Bagaimana menurutmu dampak perilaku sosial dari corona ini? Dampak kehidupan sehari-hari kita Oh. dengan masyarakat gitu ya. Ya sama masyarakatnya. Kalau aku sih lebih tepatnya benar-benar mengurangi sih. Kayak ya udah maksudnya kalau ketemu atau mungkin bersentuhan itu dengan orang-orang yang aku udah tahu, oh ini orang benar-benar deket dan itu aku kenal banget dan itu bisa dihitung jari di sini. Karena kan mendatang bukan. kan. Maksudnya tuh kayak yang kita tahu itu dailynya gimana gitu kan. Heeh, benar-benar tahu misalnya kayak aku sama kamu biasa kita salaman kita ini karena aku udah tahu kebiasaan kamu seperti apa, di rumah pun juga deket jadi tahu gitu kan. Dio pun juga sama kan, Iya, satu rumah gitu satu kan. rumah. Jadi kita nggak pernah keluar gitu kan. Jadi ya udah gitu kayak Ya biasa ya. heeh, ya kayak seperti itu. Soalnya Tapi kalau lingkungan. sama orang-orang asing lebih nggak mau sih Ya aku. kan kita kan juga nggak pernah keluar juga kan. Heeh. Nah, Cuman ya tetap ramah lah ya, tapi itu tidak mengurangi maksudnya tingkat perilaku kita untuk maksudnya bersosialisasi gitu kan. Tapi maksudnya mengurangi kontak saja gitu kan. makanya. Kalau kamu? Kamu Ya sama aja sih, kayak lebih mengurangi intensitas ketemu orang banyak, karena mau kayak gimana pun kita tuh sekarang tuh harus egois sama diri, sama Uis. egois gitu loh. Kita benar-benar jaga lah, jaga kesehatan Iya. ya. nggak terserah orang mau berkata apa, terserah dibilang sombong atau ya gimana ya, kalau kita sakit toh mereka juga nggak akan ngurusin kita, jadi kita lebih kayak ya udah mentingin diri kita sendiri dulu sama keluarga gitu. Dan apa tadi Kalau kamu kan pertanyaannya kemarin lupa, kan anjir. enggak. Kalau kalau Enggak. kalau Dampak. kemarin kan kamu jalan, Fa. Itu gimana? Kan maksudnya kan gini. Dalam hal ini kan kamu kan kemarin jalan ya kan. Apa kamu jalan-jalanmu itu seperti apa? Kan shop kan cewek kan maklum lah ya, wajar lah ya. Enggak, Jalan kan kan bosan di rumah. karena aku di rumah udah lama banget tuh, maksudnya kan, dan aku tugasnya bejibun banget gitu kan. Kalau kita nggak mencoba mencari suasana baru juga akan capek. Nah, Jenuh lah ya. jenuh Jenuh, banget suntuk. di rumah. Terus akhirnya kemarin kita mutusin aja gitu buat jalan-jalan, tapi tetap kita milih pakai mobil dulu gitu. Terus pakai masker, walaupun tetap pakai mobil kita pakai masker. Tapi tetap jaga kontak gitu ya. Dan jaga kontak, dan kita nggak apa ya, pokoknya setiap kita datang ke rumah Hand makan, sanitizer. setiap kita datang ke rumah makan tuh kita langsung cuci tangan. Habis makan kita juga langsung cuci tangan sampai rumah, bahkan malam-malam tuh jam 10 ya kemarin aku langsung mandi lagi tuh, karena ya takut aja ada yang nempel virusnya. Bukan siapa-siapa, Siapa tahu yang nempel mantan, coy. Kenangan gitu kan. kenangan nempel terus. Dah. Enggak. Anak muda yang sekarang. Tapi gini guys, jadi sebenarnya ini ada pendapat-pendapat pribadi kita ya kan. Tapi kalau kalian punya apa pendapat yang beda lah. berbeda atau mungkin sejalan dengan kita, itu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya kan. Kalian bisa sharing ya kan. Nanti kita bisa berbagi gitu kan. Terus gimana sih situasi corona di daerah kalian ya kan? Di kondisi yang seperti ini. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita untuk support kita terus berkarya. Oke? See you guys. Bye bye.